Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan melanjutkan materi apa itu nutrien. Ketika kalian selesai makan, makanan yang kalian makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. A. Karbohidrat. Pernahkah kalian mendengar jargon belum makan nasi artinya belum makan? Iya, nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat. Tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi. Sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal merupakan contoh karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat ini tentu saja untuk memberikan energi bagi tubuh kalian. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel. Sekitar 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat, karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes, kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta jerawat juga merupakan tanda bahwa kalian terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. 1. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana biasa kita sebut gula. Gula merupakan sumber pendongkrak energi instan. Artinya, begitu kalian mengkonsumsi gula, tubuh kalian akan merasa berenergi. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan akan dipecah dalam sistem pencernaan kalian menjadi bentuk sederhana, yaitu glukosa. 2. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati, nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat merupakan bahan baku dinding sel pada sel tumbuhan. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan penyakit. Walaupun sangat penting, serat tidak termasuk ke dalam nutrien, karena serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi mengandung 130 kalori per 100 gram berat.
dan 20 gram karbohidrat. Ubi mengandung 90 kalori per 100 gram berat dan 20 gram karbohidrat. Sagu mengandung 332 kalori per 100 gram berat dan 83 gram karbohidrat. Jagung mengandung 130 kalori per 100 gram berat dan 19 gram karbohidrat. Singkong mengandung 159 kalori per 100 gram berat dan 38 gram karbohidrat. Roti mengandung 265 kalori per 100 gram berat dan 49 gram karbohidrat. Nutrien yang kedua, yang B adalah protein. Tubuh kalian berbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sel sampai DNA kalian pun terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10% sampai 35% dari kalori harian kita. Remaja seperti kalian membutuhkan 2000 kalori per harinya. Berarti kita harus mengkonsumsi setidaknya 200 kalori untuk protein. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 11 diantaranya dapat diproduksi oleh tubuh, sementara 9 lainnya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. 9 macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial. Sumber-sumber protein ada di dalam telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan ikan. Protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial lengkap seperti yang berasal dari hewan. Ikan gurame mengandung 125 kalori per 100 gram berat dan 17,5 gram protein. Daging sapi mengandung 250 kalori per 100 gram berat dan 26,3 gram protein. Telur rebus mengandung 77 kalori per 100 gram berat dan 6,3 gram protein. Daging ayam mengandung 167 kalori per 100 gram berat dan 25 gram protein. Ini tadi adalah beberapa contoh makanan yang mengandung protein beserta jumlah kalori dan kandungan protein di dalamnya. Nutrien yang ketiga atau yang C adalah lemak. Apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata lemak? Apakah sesuatu yang berkonotasi buruk atau sesuatu yang menimbulkan penyakit? Tidak selamanya lemak berkonotasi buruk. Justru lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga berfungsi sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Tipe-tipe lemak. Lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa membahayakan tubuh.
Penyakit jantung serta diabetes tipe 2 merupakan contoh penyakit yang diakibatkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak tak jenuh bisa dikatakan lemak baik. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bahkan berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah, sehingga menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Oleh karena itu, mari kita batasi konsumsi gorengan. Jumlah lemak trans jangan sampai melebihi 2% dari jumlah kalori harian. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita. Jenis lemak lainnya adalah kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah, sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Gambar berikut ini adalah contoh makanan yang mengandung lemak. Minyak zaitun mengandung 884 kalori per 100 gram berat dan lemak jenuh 14 gram, lemak tak jenuh 84 gram. Alpukat mengandung 160 kalori per 100 gram berat dan lemak jenuh 2,1 gram, lemak tak jenuh 12 gram. Santan mengandung 230 kalori per 100 gram berat dan lemak jenuh 21 gram serta lemak tak jenuh 1,3 gram. Keju mengandung 420 kalori per 100 gram berat dan lemak jenuh 21 gram, lemak tak jenuh 9,9 gram, kolesterol 105 mg. Daging sapi mengandung 250 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 6 gram, lemak tak jenuh 7,5 gram, lemak trans 1,1 gram, kolesterol 87 mg. Ikan lele mengandung 240 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 3,25 gram, lemak tak jenuh 10,5 gram, kolesterol 59 mg. Gorengan rata-rata mengandung 228 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 5 gram, lemak tak jenuh 13 gram, lemak trans 5,5 gram, kolesterol 49 mg. Cumi-cumi mengandung 92 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh sebesar 0,39 gram, lemak tak jenuh 0,6 gram, dan 233 mg kolesterol. Susu mengandung 50 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 1,21 gram, lemak tak jenuh 0,6 gram, dan kolesterol 7 mg. Tempe mengandung 193 kalori per 100 gram berat, memiliki lemak jenuh 2,22 gram, lemak tak jenuh 7 gram. Tahu mengandung 78 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 0,6 gram dan lemak tak jenuh 4 gram. Udang mengandung 144 kalori per 100 gram berat dan memiliki lemak jenuh 0,4 gram, lemak tak jenuh 1,2 gram, dan 206 mg kolesterol.
Nutrien yang keempat atau yang dia adalah vitamin. Orang tua kalian selalu mengingatkan saat makan, ayo makan sayurannya, jangan dibuang karena sayur banyak vitaminnya. Lalu sebenarnya apa sih pentingnya vitamin untuk tubuh kalian? Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kalian. Vitamin memang tidak mengandung energi, tetapi vitamin dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan merupakan sumber vitamin. Begitu pula dengan produk olahan susu. Beberapa vitamin dapat diproduksi sendiri dalam tubuh, seperti vitamin D yang dibuat di kulit ketika terkena paparan sinar matahari. Vitamin dibagi menjadi dua tipe, yaitu satu, vitamin yang larut dalam lemak. Beberapa vitamin dapat larut dalam lemak, maksudnya mereka dapat menyatu atau larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Tubuh kalian dapat merilis vitamin-vitamin ini jika tubuh membutuhkannya. Contohnya vitamin A, D, E, dan K, disingkat AD. 2. Vitamin yang larut dalam lemak, dalam air. Jika vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh, ingat kalian harus mengkonsumsi jenis vitamin ini setiap harinya karena tubuh sangat membutuhkannya. Contoh vitamin C serta vitamin B dan turunannya. Nutrien yang kelima adalah mineral. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral atau person. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi. Tetapi tubuh kalian tetap membutuhkan mineral, meski dalam jumlah sedikit, untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contoh mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi. Kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi kalian. Dan magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Gambar di bawah ini merupakan contoh makanan yang mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Susu dan produk olahan susu, kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan sumber magnesium. Hati, kacang-kacangan, daging, telur, dan sayuran berwarna hijau merupakan sumber zat besi. Nutrien yang terakhir yang keenam yaitu air. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Seluruh aktivitas penting tubuh terjadi di dalam air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per harinya. Demikian tadi materi apa itu nutrien. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.